Yang paling mahal hari ini bukanlah uang, tapi perhatian. Jika pembahasan ini berhasil membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, itu tandanya perhatianmu masih berharga. Di channel ini kita membedah hal-hal yang sering dianggap benar, padahal justru menyesatkan. Selamat datang dan selamat bergabung. Banyak orang merasa dirinya produktif. Setiap hari sibuk, chat dibalas, email jalan. Beberapa tugas dikerjakan bersamaan, tapi anehnya, hasil besar tidak pernah benar-benar tercapai. Kalau ini terdengar familiar, dengarkan baik-baik. Masalahnya bukan kamu kurang pintar, bukan juga karena kamu malas, tapi masalahnya adalah satu hal yang selama ini kita banggakan, multitasking. Multitasking kelihatan keren, kelihatan cepat, kelihatan efisien. Padahal justru disitulah banyak orang kalah pelan-pelan. Hari ini saya tidak akan memotivasi kosong. Saya akan bongkar fakta sebenarnya. Di video ini saya akan jelaskan 3 hal. Pertama, kenapa multitasking terasa produktif tapi hasilnya kecil? Kedua, apa yang sebenarnya terjadi di otak saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus? Dan ketiga, kenapa fokus terlihat lambat tapi justru menghasilkan lompatan besar? Dengarkan sampai selesai. Sekarang kita mulai dari fakta paling penting. Otak manusia tidak bisa benar-benar multitasking. Yang ada hanyalah pindah fokus dengan sangat cepat. Namanya task switching. Setiap kali kamu pindah dari satu tugas ke tugas lain, otakmu berhenti sejenak. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan ulang. Masalahnya, waktu penyesuaian ini tidak terasa, tapi efeknya nyata. Setiap perpindahan fokus menguras energi, mengurangi konsentrasi, menurunkan kualitas keputusan. Itulah sebabnya kamu bisa bekerja seharian, tapi hal paling penting tetap tidak selesai. Sekarang saya kasih studi kasus nyata. Ada satu tim kecil, mereka merasa sudah bekerja keras. Setiap hari mereka membalas chat klien, mengurus admin, mengecek stok, meeting, sambil sesekali mengerjakan strategi. Hasilnya, mereka selalu sibuk, tapi omzet stagnan. Lalu mereka mengubah satu hal. Setiap pagi 2 jam pertama hanya untuk satu pekerjaan paling penting. Tidak ada chat, tidak ada meeting, tidak ada gangguan. Dan hasilnya, dalam 1 bulan, proyek yang biasanya molor 3 bulan selesai dalam 4 minggu. Bukan karena kerja lebih lama, tapi karena fokus yang lebih dalam. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Multitasking bukan cuma membuat pekerjaan lambat, dia merusak cara otak bekerja. Otak yang terbiasa multitasking akan selalu gelisah. Tidak sabar, cepat bosan, ingin pindah sebelum selesai. Akhirnya apa? Pekerjaan dangkal terasa ramai. Pekerjaan penting terasa berat. Inilah musuh tersembunyi yang jarang disadari. Bukan banyaknya pekerjaan, tapi hilangnya kemampuan untuk fokus lama. Saya kasih studi kasus kedua. Ada 2 orang dengan kemampuan hampir sama. Orang pertama selalu online, respon cepat, kerja sambil membuka banyak tab. Dan orang kedua, responnya lama, jarang terlihat sibuk, tapi sekali kerja, dia masuk penuh. 6 bulan kemudian, orang kedua promosi. Orang pertama tetap di tempat yang sama. Kenapa? Karena hasil besar selalu datang dari pekerjaan dalam, bukan dari kesibukan yang kelihatan. Sekarang kita bandingkan secara sederhana. Multitasking itu seperti menyalakan 5 kompor sekaligus, tapi apinya kecil semua. Apa yang akan terjadi? Kita hanya akan mendapatkan airnya hangat dan tidak pernah mendidih. Kemudian fokus. Fokus itu satu kompor, satu api besar, dan airnya mendidih cepat. Orang sukses bukan lebih sibuk, tapi mereka lebih fokus. Saya ulangi satu kalimat penting. Fokus itu terlihat lambat di awal, tapi hasilnya melompat jauh di akhir. Multitasking terlihat cepat di awal, tapi pelan-pelan menggerogoti hasil. Sekarang bagian paling penting. Saya tidak minta kamu berubah total hari ini. Cukup lakukan satu hal sederhana. Besok pilih satu tugas paling penting, matikan notifikasi. Kerjakan tanpa pindah selama 30 menit. Hanya 30 menit. Dan rasakan bedanya. Kalau kamu bisa mengendalikan fokusmu, kamu mengendalikan hasil hidupmu. Di dunia yang penuh distraksi, fokus adalah keunggulan langka. Dan keunggulan langka selalu menang.